Halo, buat di sini. Kali ini saya akan membagikan video tentang BIMTEK Tenaga Konstruksi. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe agar channel ini dapat berkembang dalam membuat konten-konten berikutnya. Sobat sekalian, bagi yang suka video ini, tolong di like, dan bagi yang tidak suka, silakan di dislike. Oke, kita lanjut ke videonya. Kali ini materi yang akan saya bawakan adalah tentang manajemen pengawasan lapangan berkaitan dengan inventarisir peralatan dan perlengkapan. Ada dua hal yang perlu kita bahas dalam materi BIMTEK ini. Yang pertama itu deskripsi singkat dan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah materi pokok. Deskripsi dan tujuan pembelajaran, deskripsi singkatnya itu, materi bimbingan teknik ini memberikan pengetahuan kepada peserta tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dan perhatikan pada saat persiapan pekerjaan struktur. Kemudian yang kedua adalah tujuan pembelajaran untuk melakukan pekerjaan pengawasan melalui inventarisasi peralatan dan perlengkapan untuk pengawasan pekerjaan struktur, melakukan peninjauan lokasi kerja, dan evaluasi persiapan pengawasan pekerjaan struktur. The next, hal yang perlu kita perhatikan adalah dasar hukum mengenai pekerjaan konstruksi bangunan gedung. Pertama, kita menitibarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Kemudian yang ketiga adalah Peraturan Menteri PAN nomor per garing 0.1 garing M.PAN garing 3 garing 2007 tentang kebijakan pengawasan nasional aparat pengawasan internet pemerintah tahun 2007. Oke, saya bahas satu persatu. Dasar hukum yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yaitu saya menitikberatkan pada pasal 4 poin 1D yaitu meningkatkannya kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas. Dan kemudian poin E itu meningkatkannya kualitas penggunaan material. Kemudian yang itu meningkatkannya partisipasi masyarakat. Nah, ini dasar hukumnya. Kemudian yang kedua adalah pada pasal 4 ayat 1D itu penjabarannya itu pada poin A itu mengembangkan standar kompetensi kerja dan pelatihan jasa konstruksi sehingga dilakukannya bimbingan teknik kali ini. Kemudian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung itu saya menitikberatkan pada pasal 2 yang bunyinya adalah bangunan gedung diselenggarakan berdasarkan asas kemanfaatan, keselamatan, keserasian bangunan gedung dan lingkungannya. Kemudian yang ketiga tentang pengawasan kebijakan personal itu di mana pengawasannya berada pada internal PPK dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Jadi standar bangunan gedung ini sesuai dengan PP 16 tahun 2021 tentang pelaksanaan bangunan gedung ada 8 item, di mana item pertama adalah persiapan pekerjaan, kemudian yang kedua ada pekerjaan tanah, yang ketiga adalah pekerjaan geoteknik dan pondasi, pekerjaan 4 adalah pekerjaan struktur atas, yang kelima adalah pekerjaan mekanikal dan elektrikal, yang keenam adalah pekerjaan arsitektur, yang ketujuh pekerjaan luar ruangan, yang kedelapan pekerjaan akhir dan pembersihan. Namun dalam perkembangan pekerjaan bangunan gedung sesuai dengan peraturan terbaru, di dalam pekerjaan persiapan pekerjaan ini yang paling penting adalah tentang pekerjaan K3. Karena K3 merupakan syarat mutlak dalam hal melakukan penawaran dalam melakukan pekerjaan bangunan gedung. Kemudian kita lanjut, kita masuk pada pengertian pengawasan. Jadi pengertian pengawasan dapat didefinisikan sebagai interaksi langsung antara individu-individu dalam organisasi untuk mencapai kinerja dalam mencapai tujuan organisasi. Proses pengawasan ini dilakukan secara kontinu dan waktu ke waktu guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksana kegiatan berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi kegiatan pengawasan ini dilakukan baik oleh pihak pelaksana konstruksi maupun oleh pihak pemilik proyek. Kita beralih ke fungsi. Fungsi daripada pengawasan itu adalah salah satu dari fungsi manajemen di mana
Kegiatan ini harus dilakukan secara terus-menerus atau secara berkala selama proses pelaksanaan berjalan dalam rangka menentukan tingkat keberhasilan baik dalam pelaksanaan maupun perencanaan. Jadi intinya pengertian pengawasan ini kita melakukan pengawasan, kemudian fungsi pengawasan ini juga bisa kita bagi menjadi dua hal, yaitu pertama adalah fungsi pemantauan dan fungsi manajerial. Fungsi pemantauan itu sendiri, kalau kita lihat, pemantauan itu berfungsi terhadap semua kegiatan proyek yang akan memaksa unsur pelaksana itu bekerja secara cakap dan jujur. Yang kedua itu fungsi manajerial, itu kemudian harus kita ingat bahwa dalam pengawasan ini ada tugas dan tanggung jawab. Bisa kita lihat secara bagian ada, dimulai dengan kemudian persiapan kegiatan, kemudian pelaksanaan kegiatan, selanjutnya adalah pelaporan. Setiap persiapan kegiatan, pelaksanaan maupun pelaporan akan saya bahas secara terpisah. Kemudian kita lanjut. Pada persiapan kegiatan, yang pertama adalah membantu pengelolaan kegiatan dan hal identifikasi dan inventarisasi hal hasil perencanaan sebagai referensi pelaksanaan pekerjaan jika diperlukan. Yang kedua adalah membantu pengelolaan kegiatan dalam hal identifikasi dan inventarisasi pekerjaan-pekerjaan produktif yang harus dilaksanakan. Kemudian yang ketiga adalah mempelajari dan memahami kontrak pekerjaan konstruksi. Yang keempat adalah mempersiapkan administrasi pekerjaan. Kemudian kita harus mempelajari dan membuat kontrak pekerjaan konstruksi secara baik untuk item-item pekerjaannya, hal-hal mengenai tentang cost mayor, apa yang harus kita lakukan, kita harus pahami. Kemudian lingkup pelaksanaan konsultan dan supervisi dalam kontrak. Itu kita memahami pekerjaan kita, kalau kita bekerja sebagai konsultan pengawas, atau fungsi kita seperti apa, maupun kita bekerja sebagai pengawas daripada kontraktor. Kemudian yang kelima adalah persiapan. Yang pertama adalah format harian kegiatan, di mana di sini terdapat catatan tentang cuaca, bahan yang digunakan, pekerja berapa banyak. Nah, itu dicatat dalam kegiatan harian. Kemudian, format laporan mingguan kegiatan itu merupakan rekapan dari harian kegiatan. Selanjutnya, format laporan bulanan kegiatan itu rekapan dari mingguan. Kemudian yang adalah permohonan izin pelaksanaan. Jadi kita harus melakukan izin bangunan gedung atau yang dulu masih disebut dengan IMB, sekarang sudah aturan baru namanya PGB. Kemudian yang poin E adalah membuat persetujuan penggunaan material ban atau material. Jadi format ini kita buat sama-sama antara pekerja pelaksana dan konsultan pengawas membuat persetujuan penggunaan material dalam bentuk laporan simak, kemudian ditandatangani oleh konsultan dan kontraktor. Kemudian yang ke poinnya adalah membuat gambar kerja, yaitu soft drawing, dan membuat pelaksana pekerjaan konstruksi. Kemudian G adalah format pekerjaan modifikasi. Bila ada hal-hal yang perlu kita modifikasi dari secara strukturnya, kita buat formatnya. Kemudian format pekerjaan tambah kurang. Jadi kita sebelum melakukan pekerjaan, hal-hal yang perlu kita lihat, volume kelebihan atau kurang, kita membuat format tambah kurang, biasa disebut dengan CCO. Kemudian format pemeriksaan pekerjaan. Kemudian poin G adalah format berita acara pemeriksaan pekerjaan. Selanjutnya, format rekomendasi pelaksanaan program fisik. Terus buat berita acara rapat kalau memang terjadi rapat-rapat mendadak di lapangan antara PPK, pelaksana dan kontraktor konsultan pengawas. Kemudian kita membuat format gambar konstruksi atau asbul drawing kalau memang terjadi perubahan secara fisik di lapangan. Selanjutnya, proses pelaksanaan kegiatan. Yang pertama adalah hal kegiatan. Ini adalah pertama itu mengalkulasi program kegiatan pelaksanaan konstruksi fisik yang disusun oleh pelaksana. Jadi kita harus mengalkulasi program kegiatan pelaksanaan konstruksi fisik kalau memang. Kemudian yang kedua adalah mengadakan program pelaksanaan konstruksi fisik meliputi sumber daya, biaya, waktu, dan sasaran. Hal ini harus kita perhatikan. Sasaran itu mengenai kuantitas dan kualitas. Jadi ketika kita menambah waktu, kita harus memperhatikan atau menambah pekerja, kita harus memperhatikan tentang kuantitas dan kualitas. Terus yang itu perubahan pekerjaan,
tertib administrasi dalam bentuk laporan-laporan atau form-form yang sudah kita bahas sebelumnya. Tetap kita melaksanakan ketiga. Terus melakukan evaluasi program terhadap penyimpangan teknis maupun manajerial yang timbul, usulan koreksi program yang tindakan penyelesaian, serta melakukan koreksi teknik bila terjadi penyimpangan. Jadi kalau memang ada terjadi penyimpangan di lapangan, kita harus membuat spesifikasi teknik tentang hal tersebut sehingga ada solusi yang harus kita keluarkan. 4. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan konstruksi fisik. Artinya, apabila terjadi perubahan fisik atau dalam bentuk spesifikasi teknik untuk merubah sesuatu item dalam bentuk kolom atau balok, mana-mana kita harus mengkoordinasi dengan direksi teknik PPK agar koordinasi itu pada betul mengenai konstruksi fisik terjadi perubahan tersebut. Yang kedua, merekomendasi pelaksanaan pembayaran program fisik. Ketika kontraktor merekomendasikan itu, kita sebagai konsultan pengawas harus mengkoordinasi dengan PPK agar pembayaran program fisik kita sudah 25 maupun 50 harus dibayarkan. Yang keenam adalah proses kegiatan itu melakukan pengawasan. Kemudian ada beberapa item. Yang pertama memeriksa dan mempelajari dokumen pelaksanaan. Kemudian ini sudah jelas mengawasi pemakaian bahan. Jadi apa yang dipakai, mulai dari besi sesuai dengan spesifikasinya yang ada di RAP atau di RKS-nya, terus peralatan yang digunakan pakai drum tag atau jackhammer atau stamper atau vibrator dan lain-lain. Metode pelaksanaannya itu ketepatan waktu, jadi sesuai dengan time schedule. Kalau memang terlambat kita usulkan untuk penambahan pekerja. Terus dengan biaya konstruksi, kalau memang terjadi cekcok, kita harus perhatikan baik-baik. Kemudian menghasil pelaksanaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume. Sangat jelas, jadi bagaimana kita harus memperhatikan kualitas dan kuantitasnya. Pengumpulan data informasi lapangan untuk pemecahan masalah selama pelaksanaan konstruksi. Jadi data-data apa seru kita perhatikan ketika ada masalah, kita harus mengkoordinasi agar proyek tersebut berjalan dengan baik. Membuat dokumentasi pada setiap pelaksanaan lapangan. Terus menyelenggarakan rapat-rapat berkala, bisa mingguan terjadi atau harian, membuat laporan mingguan, bulanan pengawasan dengan masukan dari hasil rapat. Jadi laporan harian, mingguan, bulanan pekerjaan tersebut. Jadi rapat, ada permasalahan kita harus membuat laporan, terus kita tulis dalam laporan. Terus menghitung berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran, pemilihan pekerjaan, surat terima pekerjaan. Terus meneliti soft drawing yang diajukan pelaksana, terus meneliti asbun drawingnya pelaksana sebelum serah terima pertama, menyusun draft cacat sebelum serah terima pertama juga, menyusun petunjuk pemilihan dan penggunaan bangunan atau konstruksi. Jadi kita harus menyampaikan hal yaitu berkaitan sebelum proyek itu berakhir, kemudian yang terakhir adalah laporan akhir. Mengenai pelaporan, atau yang terakhir, pelaporan dan filing dokumen. Yang pertama laporan harian kegiatan, memuat kegiatan yang terjadi pelaksanaan proyek harian, mulai dari cuacanya, pekerjanya, bahan-bahan digunakan, persetujuannya, material yang turun, materi yang disetujui. Kemudian laporan mingguan adalah rekapan dari harian, laporan bulanan adalah rekapan dari mingguan. Kemudian daftar penggunaan bahan. Daftar penggunaan bahan ini tertera pada laporan harian. Tidak, kita bisa buat daftarnya, tetapi biasanya itu dalam laporan harian sudah terdaftar penggunaan bahan atau material. Kemudian pekerjaan tambah kurang. Nah, dalam pekerjaan tambah kurang kita perhatikan secara kualitas dan kuantitas, mutu dan bahan juga digunakan sesuai dengan base RKS yang kita buat. Terus persetujuan pembayaran sesuai dengan termin dengan proses pekerjaannya. Saya ingatkan jangan sekali-kali kita sebagai pengawas memberikan persetujuan pembayaran ketika progres pembayaran tidak mencapai persentase yang real di lapangan. Itu akan sangat riskan bagi kita sebagai pengawas dalam hal memberikan tanda tangan persetujuan ketika sesuatu terjadi temuan bahwa progres pekerjaan tidak sesuai, maka kita akan dikenakan penalti. Kemudian yang ketujuh adalah gambar konstruksi dalam bentuk asbun drawing. Ketika terjadi perubahan, kita harus menggambar asbun drawingnya sesuai dengan keadaan lapangan. Itu yang terjadi terlihat di gambar. Kemudian yang terakhir adalah hak dan kewajiban konsultan pengawas. Pertama, melaksanakan pengawasan pekerjaan dalam waktu yang telah ditetapkan. Yang kedua, memimpin dan mengadakan pengawasan secara periodik dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga, melakukan perhitungan prestasi pekerjaan.
Yang keempat, mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan konstruksi serta alur informasi antara berbagai bidang agar pelaksanaan pekerjaan berjalan lancar. Jadi harus kita berkoordinasi, menghindari kesalahan yang mungkin terjadi sedini mungkin serta menghindari pembengkakan biaya. Jadi hal-hal yang akan terjadi kita merasa bahwa di sini akan terjadi pembengkakan biaya seperti pekerjaan pembersihan, kita harus menghindari agar pembersihan itu dikerjakan lebih awal sehingga tidak terjadi pembengkakan biaya pada saat dan mengatasi memecahkan persoalan yang timbul di lapangan agar dicapai hasil yang akhir sesuai dengan kualitas, kuantitas serta waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan. Jika ada kendala masalah hal apapun harus kita koordinasi lebih awal. Menerima atau menolak materi pelatihan yang didantakan kontraktor itu adalah sangat penting. Kita wajib untuk menolak atau menerima kalau materi tidak sesuai. Kalau material berlumpur seperti agregat kasar dan harus berlumpur, kalau memang masih digunakan, kita harus mencuci materialnya. Kemudian besi yang digunakan harus kita perhatikan baik-baik. Kalau memang besi stainless yang digunakan 4x4, namun kita pakai jangka sorong besarnya 3,8, kita harus menolak itu material yang digunakan. Kemudian menghentikan sementara bila terjadi penyimpangan dari peraturan yang berlaku. Apabila material tidak sesuai dengan yang ada, kita wajib menghentikan sementara. Kemudian menunjukkan kepada kontraktor untuk memerlukan pembelian material baru. Kemudian menyusun laporan kemajuan pekerjaan harian, mingguan, dan bulanan. Yang sepenuhnya menyiapkan dan menghitung adanya kemungkinan pekerjaan tambah kurang. Ini sangat penting. Kemudian, inti aturan mengikuti peralatan dan perlengkapan pengawasan betul itu melakukan pekerjaan pengawasan lapangan itu. Pertama kita masalah ketiga itu harus kita perhatikan peralatan yang akan digunakan dalam pengusahaan pekerjaan. Struktur termasuk APD didefinisikan dengan cermat. Jadi APD-nya dipersiapkan dari awal. Dokumen administrasi, spesifikasi teknik dan gambar kerja diidentifikasi dari awal. Apakah memang sesuai dengan RKS atau tidak. Gambar kerja dan spesifikasi teknik terkait dengan pekerjaan struktur diperiksa kelengkapannya. Apa saja yang kurang, apa saja yang lebih. Patuhi jadwal pekerjaan struktur, prosedur operasional standar, dan metode kerja, serta daftar simak. Jadi daftar simak itu pemeriksaan material di lapangan kita bentuk dalam bentuk laporan. Untuk setiap pengawasan pekerjaan, struktur disiapkan. Artinya kalau memang daftar simak ini, material yang datang kita bikin dalam bentuk laporan daftar simak, kemudian ditanda oleh kontraktor dan pengawas, persetujuannya menolak atau tidak. Kemudian melakukan peninjauan ke lokasi, jadi kita melakukan peninjauan ke lokasi berdasarkan lingkungan pekerjaan, dalam artinya kita harus meninjau dari awal untuk menentukan titik nol sebelum kita melakukan pekerjaan boplang, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam hal melakukan pekerjaan selanjutnya. Menurut kondisi kesiapan lokasi kerja diperiksa dengan teliti. Lokasi kerja di mana kita harus memberitahukan bahwa lokasi kerja ini tidak ada rumah dinas atau tidak ada namanya desiket. Terus materi bongkarannya tidak ada dalam rak. Kita harus mengkondisikan kesiapan diberitahukan kepada kontraktor sedemikian rupa. Formalisasi penilaian dibuat secara formal. Jadi kita buat formal, ditandatangani dan disetujui pada saat itu sehingga mengantisipasi komplain kontraktor suatu saat. Kemudian yang selanjutnya memeriksa contoh material atau bahan untuk bagian struktur bangunan gedung yang diajukan pelaksana. Artinya sebelum mereka melakukan mix design, mereka memberikan contoh material atau bahan yang terkait dengan bagian struktur bangunan gedung diberikan secara lengkap. Jadi biasanya itu rekomendasi dari kontraktor, ini adalah materi yang saya gunakan, kemudian kita sama-sama ke laboratorium memeriksa itu, kemudian kita melakukan uji laboratorium, membuat mix design, kemudian kita buat beda uji, kita melakukan slam test, dan kita tekan untuk menentukan apakah material ini bisa kita gunakan di lapangan sesuai dengan kondisi RAP kita atau memang digunakan K225, kita uji sesuai dengan K25. Jadi kualitas contoh material bahan struktur bangunan gedung dibandingkan kesesuaian terhadap spesifikasi teknik. Yang saya sudah bilang, spesifikasi teknik itu dia mengajarkan tentu betonnya berapa, besinya dipakai apa, kayunya apa. Kita harus membuat dokumen, memastikan sesuai dengan dokumen kontrak. Kemudian kita tandai. Yang ketiga, rekomendasi dalam hal pemeriksaan terhadap contoh material atau bahan yang diajukan pelaksana dibuat formal dalam bentuk laporan simak. Jadi setelah kita pemeriksaan, kita menyetujui bahwa ini bisa dipakai dan ini bisa dipakai, kemudian kita bikin format laporan simak, ditandai oleh kontraktor dan konsultan pengawas.
Kemudian inilah melakukan pekerjaan lapangan, hal yang perlu kita perhatikan APD-nya, mutu dan materialnya kita tinjau sesuai dengan spesifikasi teknik, mulai dari agregat kasar, agregat halus, besi, kayu dan lain-lain. Kemudian kita membuat persiapan mix design, kita tekan di laboratorium. Kemudian pantau itu setiap pelaksanaan sesuai dengan time schedule. Apabila terjadi minus pekerjaan, kita harus membuat daftar kritis. Kemudian kita menunjukkan kepada kontraktor agar menambah pekerja atau melakukan lembur. Setelah itu selesai, kita membuat laporan akhir. Jangan lupa membuat asbul drawing. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat.